Beli oncom, kesemek. Ih, paling mahal listrik ya. Mahal banget 500.000. Oh, ini gara-gara bapak nonton TV terus sama kipas angin muter terus. Air juga naik nih. Orang dikit-dikit dari luar mandi. Dikit-dikit cuci tangan ya pantes saja. Ih, semuanya naik kayak gini berabe banget. Makan juga, makan di rumah terus. Kita nggak pernah keluar makan, ya kan? Selalu aja makan di rumah, masak-masak. Ya semuanya jadi mahal lah. Dari mana, Bapak? Dari musola. Sekalian keliling ngecek warga itu. Ngomong sendiri, ngomel sendiri sampai kedengeran dari jalan raya itu. Masa? Enggak, orang ngobrol kedengeran. Pak, Hmm, ini Ibu lagi hitung-hitung ya, tahu nggak? apa sih? Selama pandemi ini ya Pak, Hmm. kita tuh pengeluaran bertambah Pak. Oh, pasti karena nggak berkurang toh? Bapak nih. Nah ini namanya bertambah berarti kan karena nggak berkurang. Gimana sih Bu? Ini semua apa-apa naik nih Pak. Kita mesti ngurangin nih kayak begini caranya. Alah, Mbok ya sadar. Pengeluaran bertambah itu gara-gara apa Mbok ya inget. Ya ini diinget. Lah yang tiap hari datang paketan, kirim, belanja, online, siapa itu? Kalau nggak sampean? Sekali-sekali Pak, Ibu juga kan nggak pernah ke mall. Ya, sekali-sekali kok sering. Wow. Bapak jangan nyalain Ibu dong. Bapak kan juga boros. Apa? Apa orang biasanya pulsa seminggu sekali isi, sekarang 2 hari sekali isi pulsa. Ayo, ini ada catatannya. Ya kan Bapak harus ngikuti berita online di internet untuk tahu kabar. Kan kita nggak bisa kemana-mana taunya dari internet. Bapak ngeles terus. Oh ngelas-ngelas gimana emang nyatanya gitu kok. Lah, emang ngeles kok. Bu RT itu kamu datengin supporter kan? Biar ada yang bantuin. Ayonya Bu. Mas, bisa nggak jualan lewat tempat lain? Orang lagi berdebat malah digangguin. Namanya juga jualan Pak, tempat lain nggak laku sih, doang laku. Loh kan, Udah, belanja jangan ibu marah, lagi, jangan. boros lagi. Loh, lah emang harus belanja, nggak usah marah-marah. Ini beli apa? Bapak mau masak apa? Ya kesukaan bapak masa masih nanya. Bapak suka cabe dicabein. Bentar, apa? Itu kan bapak suka cabe. Ya tapi kok cabai dicabein pengen bapak mules apa? Ayam cabai hijau kek. Pak, kita mesti irit, lihat nggak tadi catatannya. Tempe. Tempe Bu, mau ya pakai ikan. Tempe terus. Bapak kemarin masak tempe aja nggak habis, apalagi ikan. Bu, ini jadi beli nggak? Kalau nggak jadi beli gimana kalau misalnya ibu yang jual, biar saya yang beli, gimana? Berisik. Jadi beli apa ini? Cabe merah muda. Cabai merah muda. Ayam nggak jadi nih? Jangan mahal-mahal pokoknya, Papa jangan mahal-mahal ini lagi. Ayam pandemi cekernya ini. aja ada nggak? Ayam ceker sih, tak cari dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Pak RT? Ah, Lupa. nah Mas Teguh. Iya. Aduh, saya jadi Saya tadi udah ngira cuma ragu-ragu biar Iya, pas. iya. Tumben. Iya, kebetulan dari kantor tadi disuruh ibu suruh iya. mampir ke Bu RT. Aku tahu jadi malu. Aku mesti bayar arisan, harusnya tadi ke rumah ke Sumikeh kan. Iya. Aduh, repotin Mas Teguh jadinya ini. Iya, nggak apa-apa sekalian. Masuk. Iya. Cuci tangan dulu Bu. Iya. Berapa? 35 jadinya. Ih, mahal banget. Sudah murah itu Bu. Dari Nolnya sananya gelinding udah 1, 3.500 saja. gitu. Nggak boleh, dari sananya udah gitu. Bu, kasihan nawar jangan keterlaluan. Dulu 35.000, 3.500, 2.000 lah Mas. Nah, 15 G. Makasih G. Emang Iya, mahal. lagi belanja nih ya. Iya. Iya. Dah, Pakai saya masker jalan terus dulu. ya. Siap. Iya. Monggo Pak. Mari Monggo, Pak. laris-laris ya. Yur sayur. Udah tahu, nggak usah teriak-teriak. Sayurnya Bu. Tuh, jualan paling rajin. Mas, Iya, monggo. Benar. iya. Bu, Iya. Masih. kita Apa mahal ini? Iya ya, lagi Ampun. pada ya ini ngeluh tuh apa-apa mahal apa-apa dia sendiri yang boros. Belanja terus online, beli daster lah, kosmetik lah. Memang loh, ini kan pandemi gini apa-apa pengeluaran kita itu emang lebih banyak Pak dibanding kemarin-kemarin coba.
Bener nggak? Harusnya sih ya. Nah ini Mas, jangan dijawab dulu, ini mau kadang-kadang boros biasanya gitu tuh, mengalihkan perhatian. Oh gitu ya. Biar kelihatan sebagai ibu rumah tangga bisa ngatur keuangan. Mas Teguh ini apa namanya Mas? Financial planning. Nah, tukang ngatur-ngatur duit tuh jagonya dia, Iya, sebutnya iya. financial planner. Bapak pulsanya harusnya seminggu beli sekali, ini 2 hari sekali. Iya. Katanya penting. Ya. Ikuti perkembangan Yang lebih mana yang penting. prioritas? Udah penghasilan kepotong, maunya Ya. banyak. Ah, susah dikasih tahu saya ya. Coba gimana gitu Ya, tuh Mas? kalau ngomongin prioritas kan memang kita nggak tahu ya pandemik ini sampai kapan. Iya. Kita nggak tahu. Masalahnya. Sehingga memang kita harus kelola duit kita nih. Yang ada sekarang, bagi yang pendapatannya menurun, atau bahkan ada teman-teman yang pendapatannya juga hilang sama sekali, ya ini mah harus dikelola. Kondisi seperti ini, karena nggak tahu sampai kapan, maka kita harus bikin prioritas dengan gaya hidup yang minimalis. Minimalis. Gaya hidup minimalis itu kira-kira gaya hidup yang benar-benar pengeluaran kita atur bahwa itu adalah benar-benar kebutuhan kita. Nah iya, saya kan bilang, Bu makannya kan tempe aja, jangan maunya ayam. Nah, Bukan masalah maunya ayam. Sebulan setengah tiap hari tempe, masa sekali-sekali ayam nggak boleh. ya. Memang kita kondisinya memang kondisi yang tidak stabil nih, Iya, benar. Pak. Ya kan, jadi memang kita harus benar-benar suami istri nih, memang kadang-kadang masalah keuangan ini masalah yang memicu apa ya keributan di rumah Sensitif tangga. lah ya. Sensitif, itu masalah keuangan. Bahkan datanya bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tingkat perceraian itu penyebab utamanya adalah masalah ekonomi dan keuangan. Orang ketiga itu adalah urutan yang kedua ternyata, Pak. Orang ketiga urutan kedua. Harusnya orang ketiga kan urutan ketiga ya. Dia bisa di urutan Bisa kedua. naik ya dia ya. Jadi perlu ngobrol keuangan antara suami sama istri nih bahas. Yuk, kadang-kadang masing-masing punya klaim. Bapak punya klaim ibunya lebih boros. Ya. Ibu ngeklaim bapak lebih boros. Kan gitu kan. Jadi Iya. padahal kadang-kadang nggak pernah diomongin. Masing-masing pakai asumsi. Harusnya diomongin, dicatat nih. Pengeluaran bapak tuh apa aja sih selama katakan sebulan atau sebulan setengah ini misalkan gitu kan. Ibu pengeluarannya apa aja. Soalnya Bapak banyak inginnya. Nah, nanti kan dicatat tuh, ketahuan mana yang sebetulnya nggak perlu-perlu amat, yang ingin tadi, dan mana yang sebetulnya menjadi kebutuhan. Nah, begitu dicatat, ketahuan tuh, yang boros itu siapa, ketahuan. Mana yang banyak ingin, mana yang benar-benar kebutuhan gitu. Iya. Jadi dipilah. Umumnya ibu-ibu merasa lebih hemat, karena belanjanya murah-murah, Iya. tapi itemnya banyak. Nah tuh, Bapak-bapak merasa jarang belanja, jarang. tapi sekali belanja besar nominalnya. Iya, jadi harus dicatat semuanya. Nah, sehingga ketahuan begitu mencatat, bikin apa ya, kayak semacam anggaran lah ya, kayak semacam ini duit mau dibagi kemana aja. Dilihat, oke kalau gitu pengeluaran kita dalam sebulan, oke lah sekian aja. Sebutlah misalkan berapa, 4 juta aja misalkan Iya. gitu. 4 juta terdiri dari apa aja, mana yang perlu. Kalau dicatat tuh biasanya kita lebih apa ya, lebih logis. Kalau pakai asumsi, wah kan jarang-jarang, sekali-sekali. Dan kadang-kadang merasa perlu, padahal nggak perlu-perlu amat. Kadang-kadang gini nih, kan ibu-ibu di rumah nih Pak ya, Iya. lagi hobi masak, bener nggak Bu? Ya kan lagi hobi masak. Pancinya masih bener, tapi karena wah ini darurat nih, beli panci lagi, padahal masih bener. Nah, beli panci lagi ini kebutuhan atau keinginan? Nah, menjadi Nah, keinginan. itu. Nah, Berarti itu tadi ya, apa istilahnya anggaran minimalis. Ini juga loh Bapak, Bapak kan pendapatannya kayak gini, Ibu mah ngerti, ya ngerti. Tapi ya, ini Bapak ini masih KPR kipas angin. Nyicil ngomong nyicil aja, bukan nyicil terus KPR. KPR tuh kalau rumah, kipas angin nyicil KPR. Ya maksudnya kita masih banyak cicilan gimana ya? Cicilan iya, ini tambah. kembaliin ke Ruwet prioritas tadi. Iya. Prioritas yang pertama tadi kayak hidupnya diminimalisir. Minimalis. Artinya benar-benar yang kebutuhan. Yang kedua adalah kalau pendapatannya memang berkurang, kita cari cara supaya pendapatannya tetap ada atau bisa meningkat. Atau ada cari celah apa lah. Tadi Bapak usahanya kan ATK nih. Iya. Sekarang kan ATK anak-anak pada libur, kantor-kantor kantor juga tutup. banyak yang tutup gitu kan. Maka kebutuhan ATK menjadi sangat berkurang. Iya. Kalau ataupun ada mungkin sedikit. Harus mulai pivoting, apa sih namanya? Berpindah dari usaha satu, diversifikasi, berubah. Bahkan mungkin berubah. Yang tadinya jualan ATK mungkin jualan apa? Masker. Jahitin apa, ibu-ibu suka jahitin apa? Masker, Ini apa? sanitizer ya. Hand sanitizer kan bisa dibikin sendiri, asal jangan yang palsu kan gitu kan. Supaya juga orang yang belinya mendapatkan manfaat kan gitu. Nah, baru yang ketika kita lihat, kita punya cicilan. Iya. Nah, cicilan, ada cicilan yang kita bisa lunasin cepet nggak?
Caranya yang pertama adalah ada barang-barang di rumah yang udah nggak kepake, nggak jual untuk nutupin utang supaya kita nggak berat sama cicilan. Yang kedua, ini kan ada program dari pemerintah nih ya, ada subsidi bagi orang-orang yang terdampak. Misalkan warga Bapak ada yang terdampak, ya mungkin ajukan ke banknya bahwa ini terdampak, dikasih buktinya segala macam, nanti akan diproses. Tapi bagi warga yang nggak terdampak jangan ikut-ikutan dong. Memanfaatkan kesempatan kalau Iya, itu. kasihan. Karena ini kan mengganggu ekonomi secara nasional, bahkan di global juga gitu. Nah ini warga mungkin juga perlu ini. Enak banget nih ngobrol kalau sama yang tahu masalahnya gini. Ngatur uang bagaimana, cicilan bagaimana. Ya. Ini Pak, mungkin kan kita kan bisnisnya ATK. Nah, kalau sekarang ini bisnis yang paling pas, investasinya apa? Nah nanti yang Iya. saya tanya. Nanti Ya, saya tanya boleh, biar boleh. semua tahu. Tapi Boleh. nanti ya. Nah, Boleh. Karena kita masih di beranda Pak RT. Kalau mau ngelunasi itu misalnya ya, ini kan cicilan banyak nih, macam-macam. Nah kalau misalnya ini harus dilunasi dulu. Ya. Nah kira-kira pertimbangannya apa itu? Pertama, kalau cicilannya memang banyak nih, cicilannya banyak, cari mana utang yang jangka waktunya pendek dan bunganya tinggi. Itu yang prioritas pertama untuk dilunasin. Iya. Gitu. Jangka waktu pendek, tapi bunganya yang tinggi Ya, gitu. itu prioritas dilunasin. Karena biasanya kalau jangka waktu pendek, bunganya tinggi, itu cicilannya berat. Oke. Jadi nominal cicilannya itu biasanya berat dibandingkan dengan total utangnya, katakan gitu. Itu lebih baik dilunasi dulu. Dilunasi dulu. Baru habis itu yang, oh masih ada uang lagi nih, ya udah yang Berikutnya. yang bunganya lebih ini lagi atau apa Rendah. margin ya, kalau yang dikatakan di keuangan syariah segala macam itu kan bukan pakai bunga ya, tapi marginnya lebih mahal, ya udah dilunasin duluan, baru yang berikutnya. Nah, Gitu. kalau ada uang misalkan bisa ngelunasin semua, apa dilunasin semua. Iya. Nah, lihat dulu apakah cicilannya kita masih mampu dan bunganya terlalu tinggi apa enggak. Kalau tidak terlalu tinggi, misalkan KPR itu biasanya bunganya nggak terlalu tinggi, nggak usah dilunasin, tapi kita bisa larikan ke investasi duitnya. Kalau memang ada uangnya, Kalau kan ada gitu. uang sisa ya. Ada uang yang bisa Tapi saya dengar-dengar, apalagi kita menghadapi kondisi ini kan nggak terduga ini. Iya. Betul. Nah, Bapak. kalau yang apa darurat, dana darurat itu maksudnya gimana sih Mas? Ah, Bapak nggak punya dana darurat. Nah iya makanya, saya sering dengar tapi nggak tahu maksudnya. Dana gitu. darurat itu Pak, Bu ya, dana darurat itu dana yang standby kalau ada kondisi darurat. Kayak di mobil itu, kalau yang punya mobil, orang punya mobil kan ada ban serepnya ya. Nah, dana darurat itu ban serepnya. Ban serep. Nah, orang kalau mau jalan mobilnya kan cek dulu punya ban serepnya enggak. Artinya jangan sampai orang tuh gini, beli aksesoris yang lain, beli aksesoris kaca film lah, apalah gitu ya, aksesoris mobil lah katakan Iya. gitu, tapi ban serepnya nggak ada. Kan bahaya nih. Nah, Iya. si dana darurat ini berperan sebagai ban serep. Jadi kalau ada kondisi darurat, kan keluarga tetap harus menjalani hidupnya ya. Ah, berapa itu ya? Anak harus sekolah tetap Iya, benar. kan. Nah, kalau nggak punya ada dana darurat, maka bisa keganggu hidupnya gitu. Kita harus punya berapa ini? Nah, hitungannya di kondisi normal itu minimal punya 3 kali pengeluaran. Saya bilangnya pengeluaran, Pak, bukan pendapatan. Pengeluaran itu maksudnya per bulan gitu. Per bulan, misalnya. Oh. pengeluaran bulanan. Misalnya nih, pengeluaran per bulan misalnya 4 juta. 4 juta tadi, meskipun pendapatannya 6, yang dihitung dari 4-nya, karena dari pengeluaran ya, bukan dari pendapatannya ya. 4 juta, berarti minimal itu kita punya 3 kali 4 juta, berarti 12 Juta. juta. Itu minimal. Adanya di mana? Di tabungan. Minimum di tabungan itu ada 4 juta, satu kali pengeluaran dari tabungan. Sebagian misalkan di deposito atau mungkin masuk ke investasi reksadana yang pasar uang misalkan gitu. Nah, ini bisa. Tapi kalau sebagai financial planner kan suka baca juga kan gitu-gitu. Literasi di luar negeri itu kadang-kadang ketika masa krisis menyarankan dana darurat kalau bisa dipenuhi sampai 6 kali. Karena kita nggak tahu krisis ini mau sampai kapan. 6 kali berarti 4 kali 6 kan gitu. Ya kan? Berarti 24 juta. Nah, jadi kalau ada apa-apa tidak berpendapatan, itu keluarga tetap bisa hidup dengan kondisi as it is, apa sih seperti semula gitu selama 6 bulan ke depan. Harapannya setelah 6 bulan ke depan udah mulai lagi punya usaha, udah mulai mikirin lagi pendapatan dari mana sehingga jalannya Mulai keluarga normal ini lah ya. mulai normal lagi gitu. Sebenarnya prinsipnya biar aman ya, keluarga itu biar aman tuh cicilan itu kan mungkin ada batasnya, hitungannya dari Ya. uangnya berapa, Ya. sehatnya itu berapa Ada gitu loh. lagunya Pak. itu kan, gali Ya. lubang. Jadi gali lubang, tutup jeblos lubang. itu. Yang sehat itu cicilan maksimal 30%
dari pendapatan bulanan, Kalau 30-an%. darurat tadi dari 3 kali, minim 3 3 kali kali dari pengeluaran, Kalau cicilan maksimal 30% Dari 3 pendapatan. dari pendapatan. dari pendapatan. Tadi contohnya pendapatannya misalkan 6 juta misalnya. 6 juta. Ya, 6 juta berarti 30%-nya kira-kira 2 juta lah. Maksimal itu. Maksimal. Itu semua cicilan ya. Cicilan KPR, cicilan motor, cicilan panci, misalkan cicilan daster gitu. Total semua. Totalnya itu maksimal 2 juta. Gitu. Kalau emang pendapatannya. Loh, misalkan ada lagi warganya yang ibu sama bapaknya sama-sama bekerja gitu kan. Pendapatannya bisa 10 juta misalkan digabungin, boleh digabungin. Jadi cicilannya bisa sampai 3 juta. Ya kan. Jadi dengan 3 juta mungkin bisa lebih lega lagi. Karena kalau sampai 50% kasihan. Kasihannya adalah dia bekerja yang hasil kerjanya hanya untuk bayar cicilan doang. Kan kasihan. Nggak bisa Gitu. menikmati untuk Nggak yang bisa sama lain. sekali bodoh-bodoh menikmati. Ngos-ngosan. Tidur aja nggak nyenyak itu, Pak. Iya bener. Untung kita nggak pernah tidur Bu ya. Hah? Maksudnya nggak pernah mikirin yang utang-utang gitu Iya. loh. Kemarin ada yang nawarin investasinya cepet banget, bunganya cepet ya, Pak. Ya kan? Gede. Gede banget. Iya. Pokoknya kita bisa kaya raya. Kemarin juga ada yang bilang kita suruh pakai tuyul ya, Pak. Itu mah jangan nakut-nakutin Pak. Bercanda. Kita harus pahami yang namanya investasi itu adalah menunda konsumsi. Menunda konsumsi. Bukan ngumpul-ngumpulin duit, numpuk-numpuk duit, bukan. Nah, Gitu. Apa yang dimaksud dengan menunda konsumsi? Uang yang kita tahan untuk kita konsumsi hari ini. Kan kita punya uang sekarang, masih punya income sekarang misalkan gitu kan. Kan kita punya pilihan untuk habisin sekarang. Benar. Hari ini kita habisin, atau bulan ini kita habisin. Tapi kita juga punya pilihan untuk menunda konsumsi, tapi akan kita konsumsi juga di masa mendatang. Itulah investasi. Artinya investasi harus terarah. Kita mau konsumsi buat apa di masa mendatang? Iya. Untuk nyekolahin anak kuliah nanti misalkan, Iya. untuk pada saat kita nanti nggak bisa produktif lagi, nggak bisa jualan lagi, Pensiun. nggak bisa kerja lagi atau pensiun Dana gitu kan. pensiun. Harapannya kan kita nggak ngeberatin anak-anak kita, Betul. nggak ngandelin anak-anak kita. Nah, Betul. itu investasi. Artinya apa? Harus terukur kapan mau dipakai uangnya, bukan asal ngumpul-ngumpulin uang. Nah, Iya. sekarang banyak orang berinvestasi hanya asal ngumpul-ngumpulin uang dan selalu cari returnnya yang tinggi. Apa sih imbal hasilnya yang tinggi? Ya kan? keuntungannya yang Keuntungannya yang tinggi. Nah, begitu orientasinya keuntungan yang tinggi, maka gampang sekali tergiur oleh investasi-investasi yang nyebutnya bodong. nah. Investasi yang nggak Abal-abal. legal, abal-abal. Soalnya infonya ada lewat internet, lewat Ya. WhatsApp. Nah, gimana bisa kita tahu ya ini bodong apa enggak? Sebetulnya orang kita itu kemauan untuk investasinya tinggi. Iya. Ya, tapi tidak dibekali dengan pemahaman tentang keuangan yang pas. Gitu. Ciri-ciri investasi yang bodong tadi itu adalah biasanya menawarkan bunga yang tinggi atau hasil yang tinggi dalam waktu yang cepat. Ngomongnya dijamin. Ya, dah biasanya pakai tokoh masyarakat untuk meyakinkan. Itu beberapa ciri. Bunga tinggi itu berapa? Kalau biasanya 2 kali atau 3 kali bunga deposito. Sekarang deposito itu sekitar 0,5% per bulan atau 6% dalam setahun, gitu kan. Berarti kalau dia nawarin 2% udah 4 kali tuh. Wow. Dalam sebulan misalkan. 4% dalam sebulan itu udah 4 kali. Mencurigakan itu ya. Mencurigakan. Investasi itu selalu ada risiko. Sehingga nggak mungkin dijamin. Otoritas Jasa Keuangan itu melarang kalau produk keuangan yang legal menawarkan investasi dan bilang menjamin itu dilarang. Itu pelanggaran undang-undang itu. Pelanggaran peraturan OJK itu. karena memang selalu berisiko. Selalu ada risikonya. Sehingga yang harus dipahami oleh masyarakat adalah ada risikonya. Kita bisa cover nggak risiko tersebut? Kita bisa toleransi nggak terhadap risiko tersebut? Kalau iya, kenapa? Biasanya risikonya tinggi, potensi untuk dapetin keuntungan juga lebih tinggi. Iya. Gitu kan. Kalau risikonya rendah ya keuntungannya juga rendah. Iya. Kan gitu. Sehingga Mengikuti kita ya. harus pahami bahwa investasi adalah menunda konsumsi. Kalau jangka panjang nggak apa-apa deh, investasi agak agresif. Tapi kalau jangka pendek ya jangan. Jadi kalau jangka panjang investasinya apa? Ya misalkan ada yang instrumen yang ada sahamnya, reksadana saham, ya apapun yang ini, atau emas tuh termasuk sebenarnya agak tinggi ya, tapi untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek, Bu ya, itu bisa investasinya di deposito aja, atau reksadananya pasar uang, atau beli obligasi retail Indonesia, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau sukuk retail, itu kan aman untuk jangka pendek dan returnnya juga nggak jelek-jelek amat lah, bagus lah. Wah, Gitu. enak nih, lega nih. Jadi tadi apa? Mulai pengaturan tadi misalnya dari awal sampai kita berinvestasi itu yang Ya. harus diwaspadai apa aja tadi? Yang pertama, masa pandemi kita nggak tahu sampai kapan. Betul. Jadi harus memang benar-benar survival mode. Apa sih gaya hidup yang minimalis? Minimalis. Dilihat
ngobrol, komunikasi suami sama istri supaya kita bisa ngatur bareng-bareng. Kalau istri sendirian pasti berat, suami Ya. sendirian juga pasti berat juga. Jadi kalau bareng-bareng itu akan lebih baik. Berikutnya adalah cari potensi dapetin tambahan income atau mengubah Ya. cara usahanya gitu ya. Terus habis itu ngomongin tentang utang. Utang nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan. Segera lunasin kalau memang mulai berat. Kalau memang udah lebih dari 30%, segera lunasin yang bunganya paling tinggi dulu. Baru investasi. Kalau memang udah dana darurat udah terpenuhin, baru ngomongin investasi. Kan nggak mungkin beli aksesoris tanpa punya ban serep dulu. Nah, jangan sampai kejebur dalam investasi bodong dan banyak belajar. Nah, Ini sebentar tapi ilmunya banyak kita Iya. dapetin nih. Aku juga udah mau pamit. Ditungguin ibu. iya. Oh, nggih. Jangan cepet-cepet kan uang arisannya? Iya ini. Mau diambil dulu ya uang arisannya ya. Ya. Sebentar. Terima kasih loh Mas Teguh. Sami-sami. Waktunya ini berbagi karena warga-warga juga pasti seneng banget nih punya ilmu. Karena ini pasti bisa dimanfaatkan ilmunya untuk sehari-hari mengatur keuangan. Titip buat istri. Sip, terima Iya. kasih. Saya pamit Bapak. Nggih, Pak RT, monggo-monggo. Bu. Iya. Pamit dulu ya. Iya. Yuk, mari. Makasih Assalamualaikum. banyak. Salam. Waalaikumsalam. Nah, nih warga RT kita lagi nungguin kan. Ingat ya semua yang dibilang Mas Teguh, keuangannya diatur yang baik. Betul, Pak. Minimalis yang ngirit, siapkan dana darurat dan juga kalau mau berinvestasi, pilihlah investasi yang aman untuk masa depan kita. Tapi tetap mau apapun kegiatannya, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun dan juga selalu menjaga jarak supaya kita semua sehat dan selamat. Jumpa lagi di Beranda Pak RT. Thank you.